Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Sapaan Damai Sejahtera Jumat 18 Juli 2025 mengajak kita untuk memperhatikan Bapak Ibu lanjut usia sebagai sesama kita. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah yang menempatkan kami dalam keluarga, kami bersyukur karena Engkau memberikan orang tua sebagai penyambung generasi bagi kami. Berikan pemahaman yang benar agar kami menemukan peran kami dan menghidupinya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 32 yang berbunyi demikian. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Keluarga damai dan sobat Samas, sejauh mana Anda memberi perhatian kepada para lanjut usia? Apakah selama ini Anda mendengar pergumulan mereka? Apakah Anda ada di saat mereka membutuhkan? Beberapa orang dengan cepat merespon pertanyaan ini dengan mengutip Yesaya 46 ayat yang keempat. Bukankah Allah mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bukankah Tuhan yang seharusnya memelihara? Mengapa harus saya? Bukankah Tuhan berjanji akan menggendong, menanggung, dan menyelamatkan? Tapi pernahkah kita berpikir bahwa pemeliharaan Tuhan atas mereka juga melibatkan kita? Sementara beban yang mereka tanggung itu tidaklah sederhana. Mazmur 90 ayat 10 menuliskan fakta tentang kehidupan para lanjut usia. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Berbicara tentang sesama tidaklah selalu menunjuk orang yang memiliki kesamaan setingkat, sejenis, atau kemampuan yang sama dengan kita. Karena sesama menunjuk kepada setiap orang yang Tuhan letakkan untuk hidup berdampingan dengan kita. Salah satu kelompok dari sesama ini adalah para usia lanjut. Masa usia lanjut adalah masa yang unik. Berbagai peristiwa yang dialami memunculkan dinamika psikologis yang beragam. Penuaan bukanlah penyakit, melainkan proses yang wajar yang dialami setiap orang, sesuai jenjang hidup yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Waktu kecil kita menantikan momen ulang tahun, karena kita ingin cepat besar. Saat remaja kita ingin menjadi dewasa agar bisa mandiri, bisa mengejar ambisi. Namun ketika dewasa, berbagai kesibukan membuat waktu berjalan dengan cepat, hingga proses penuaan terjadi dan kita tersadar, ternyata kita sudah berusia lanjut. Kita semua akan menuju ke sana, tak seorang pun bisa terus muda dan menunda untuk menua. Penuaan merupakan proses normal, di mana perubahan fisik dan tingkah laku terjadi saat seseorang mencapai usia tertentu. Setelah mencapai titik perkembangan maksimal, tubuh mulai menyusut karena berkurangnya jumlah sel dalam tubuh, sehingga berbagai fungsi akan berangsur menurun. Secara biologis, proses ini tak terhindarkan dan akan dialami setiap orang. Kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri serta mempertahankan struktur dan fungsi perlahan menurun. Dampaknya akan terlihat pada ketahanan tubuh kita terhadap cedera, pemulihan dari infeksi, dan lain-lain. Penurunan ini akan makin merata, baik pada jaringan otot, susunan saraf, dan berbagai jaringan lain. Proses menua tentu menimbulkan berbagai dampak, baik secara biologis, mental, maupun ekonomi. Semakin lanjut usia seseorang, maka kemampuan fisiknya akan semakin menurun. Tentu lebih relevan untuk membandingkan usia pada orang yang sama, bukan
dengan orang lain. Misalnya keadaan dirinya 5 tahun yang lalu dengan keadaan dirinya sekarang. Penurunan ini dapat mengakibatkan kemunduran kepercayaan diri serta peran-peran sosial lainnya. Sehingga kita perlu membantu para lanjut usia agar dapat tetap melakukan perannya secara optimal sesuai dengan kondisi dirinya. Dengan berbagai pergumulan yang terjadi, tidak jarang kita temui beberapa tipe para lanjut usia. Yang pertama adalah tipe optimis, santai dan riang. The rocking chair man. Pembawaannya yang ceria bukan berarti dia tidak punya masalah. Namun dia tidak terjebak pada berbagai kesulitannya. Dia berusaha untuk menikmati hidupnya, yakin dan percaya akan dapat melewati persoalan hidupnya. Biasanya mereka memiliki banyak teman, tidak terkecuali kaum muda. Mereka banyak disukai semua kalangan karena kehadiran mereka membawa kesegaran dan keceriaan. Yang kedua adalah tipe militan dan serius, the armored man. Tipe militan dan serius ditandai dengan keteguhan hati, semangat juang dan kemampuan untuk menjadi panutan. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung serius dalam menghadapi tantangan hidup. Keseriusan membuat mereka tidak suka bercanda, terutama pada hal yang dianggap penting atau prinsip. Semangat juang mereka membuat mereka bisa menikmati proses dalam menghadapi tantangan, sehingga tidak takut untuk mengambil resiko. Karena sikapnya yang positif dan gigih, mereka seringkali menjadi contoh dan panutan bagi orang lain, termasuk keluarga dan teman-teman. Yang ketiga adalah tipe pemarah dan frustrasi, the angry man. Tipe ini mudah tersinggung atau marah. Tidak jarang mereka menyalahkan orang lain. Mereka juga suka mengeluh dan mudah curiga terhadap orang lain. Kaum pemarah dan frustrasi ini sering berkolaborasi. Biasanya bila keinginannya tidak terpenuhi, mereka akan marah dan akhirnya frustrasi atau ngambek. Karena sifat ini orang jadi takut mendekat, hingga menyebabkan temannya makin sedikit. Bisa jadi bahkan anggota keluarganya memilih untuk menjaga jarak, karena sering menjadi sasaran kemarahan atau kambing hitam. Yang keempat adalah tipe putus asa, pembenci diri, dan ingin mati. Tipe ini cenderung menyalahkan diri sendiri. Tidak memiliki ambisi, sulit menyesuaikan diri. Mereka terjebak dalam kehidupan yang sulit, luka hati, kekecewaan. Sekalipun mungkin semua itu sudah masa lalu, namun sampai kini masih menghantui. Mereka juga selalu merasa tidak dikasihi dan tidak diterima. Mazmur 90 ayat 10 menunjuk usia 70 sampai 80 sebagai pengingat bahwa waktu hidup yang Tuhan berikan ini berbatas, di mana kesukaran dan penderitaan akan mengiringi perjalanan masa itu. Beban ini tidak mudah untuk mereka hadapi sendiri, dan mereka sangat membutuhkan kehadiran dan dukungan kita, sehingga pemeliharaan Tuhan seperti dalam Yesaya 46 ayat 4 jangan hanya dilihat dari peran Allah sendiri, namun juga dengan melibatkan kita. Melihat keempat tipe lanjut usia tadi, memang keunikan tiap pribadi ikut mempengaruhi cara pendekatan kita. Tipe tertentu mungkin lebih menarik bagi kita untuk mendekati atau menolong mereka. Sementara tipe yang lain seolah lebih menakutkan atau menimbulkan keengganan bagi kita untuk mendekati. Tentu hal ini tak terhindarkan. Namun sebaiknya kita tetap berupaya untuk mendekati mereka dengan kasih. Bacaan hari ini Imamat 19 ayat 32 mengajak kita untuk menghormati dan memperlakukan para lanjut usia ini dengan baik. Mari kita upayakan komunikasi dan iklim yang lebih sejuk agar relasi kita dengan para usia lanjut ini makin hangat. Dengan menyediakan waktu serta perhatian yang lebih intens, semoga tipe 3 dan 4 pun bisa lebih terbuka untuk didekati. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kesalahpahaman serta kekhawatiran mereka bisa dikikis.
Dalam upaya memperhatikan para lanjut usia, kita bisa berkoordinasi dengan keluarga serta pihak terkait yang bisa membantu. Mungkin para profesional, orang-orang yang memperhatikan para lanjut usia. Dan contoh dukungan ini antara lain dalam bentuk perhatian kerohanian serta kesehatan. Kita bisa mengunjungi atau menelpon mereka untuk menanyakan kesehatan serta pergumulan pribadi mereka. Kemudian mendoakan atau menolong mereka secara langsung. Dan jika mereka mengalami kesulitan untuk beribadah ke gereja atau mengakses tempat-tempat untuk mereka berobat, kita juga bisa membantu mereka secara transportasi. Dan dengan sering berinteraksi, kita akan makin memahami pergumulan para lanjut usia. Kiranya Tuhan mempertajam kepekaan kita untuk dapat menjadi sesama bagi mereka. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Hidup, kami bersyukur atas renungan hari ini yang mengingatkan setiap kami atas sebuah keniscayaan bahwa kami sedang dalam perjalanan menuju usia lanjut. Perbedaan usia kami dengan para lanjut usia tidaklah sejauh yang kami bayangkan. Karena lompatan waktu bisa saja bergulir begitu cepat hingga tanpa sadar membawa kami sudah mendekati dengan usia mereka. Beri kami persiapan dengan menyapa para usia lanjut ini sebagai sesama yang akan menjemput kami kepada pengalaman di hari tua nanti, di mana kelak kami akan rindu untuk disapa, ditopang, dan dimengerti. Karena itu bawalah kami untuk mendengar tawa dan rintih mereka, upaya untuk mengingat dalam kealpaan mereka, serta pasrah di tengah keraguan mereka, hingga kami mulai berbagi tawa, berbagi cerita, bahkan berbagi iman dengan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.